Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadia Hamid dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penyelesaian soal untuk memenuhi ujian praktek mata pelajaran matematika peminatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya memilih untuk menyelesaikan soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Berikut ini adalah soal dari nomor 4. Diketahui titik 1, P terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Persamaan lingkaran dengan pusat 1, P dan menyinggung garis PX ditambah Y sama dengan 4 adalah. Maka di sini langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mensubstitusi titik 1, P ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Jadi, nilai X di sini kita ganti dengan angka 1 dan nilai Y-nya kita ganti dengan huruf P. Maka persamaannya berubah menjadi 1 kuadrat ditambah P kuadrat min 2P sama dengan 0. Jadinya, P kuadrat min 2P ditambah 1 sama dengan 0. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan. Faktor dari P kuadrat min 2P ditambah 1 sama dengan 0 adalah P min 1 dikalikan dengan P min 1. Maka nilai P-nya sama dengan 1. Jadi titik yang sebelumnya 1, P, P-nya kita ganti dengan 1. Maka titik pusatnya ada di 1,1. Nah, pada soal dijelaskan bahwa titik 1,1 ini menyinggung garis X ditambah Y min 4 sama dengan 0. Nah, berikut ini adalah gambar dari sebuah lingkaran yang berpusat di titik 1,1 yang menyinggung garis X ditambah Y min 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk mencari jarak dari titik pusat 1,1 terhadap garis. Maka, persamaan yang dapat kita gunakan untuk mencari jarak dari pusat ke garis ini adalah D sama dengan nilai mutlak dari AX ditambah BY ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat nilai mutlak. Di sini kita akan substitusi nilai A, B, C, dan juga X dan Y-nya ke dalam rumus jarak pusat ke garis. Di sini AX, A-nya bernilai 1, X-nya bernilai 1, maka 1 dikalikan 1 sama dengan 1. BY, B-nya juga sama, 1, Y-nya juga sama, 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya 1. Dan di sini C-nya adalah min 4 per A kuadrat ditambah B kuadrat kemudian diakarkan. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2, dikurang 4 sama dengan min 2 per akar 2. Karena di sini ada nilai mutlaknya, maka semua bilangan negatif yang ada di dalam nilai mutlak akan bernilai positif. Maka D-nya sama dengan 2 per akar 2. Nah, di sini kita akan rasionalkan dengan mengalihkan dengan akar 2 per akar 2. 2 dikalikan dengan akar 2, hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, yang bawahnya nih, yang penyebutnya akar 2 dikalikan dengan akar 2 adalah 2. Jadinya 2 per 2 akar 2. 2 per 2 sama dengan 1. Maka di sini kita tuliskan nilai D-nya adalah akar 2. Jadi nilai D ini sama dengan nilai R. Jadi R atau jari-jarinya adalah akar 2. Nah, selanjutnya dari data yang sudah kita dapatkan bahwa sebuah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,1 dengan jari-jarinya adalah akar 2, maka kita dapat mencari persamaan lingkarannya menggunakan persamaan X min A dikuadratkan dikalikan dengan Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka kita akan substitusi nilai A, B-nya. Dan juga nilai R-nya ke persamaan ini akan menjadi X min 1 kuadrat dikalikan dengan Y min 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat.
Hasilnya adalah X kuadrat min 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat min 2Y ditambah 1 sama dengan 2. Di sini kita akan gabungkan suku yang sama dan juga dimulai dari suku yang tertinggi atau yang memiliki pangkat. Nah, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 2Y ditambah 2 ya, hasil dari 1 ditambah 1. Kemudian 2 ini pindah ruas ke kanan kan, maka 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, maka persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,1 dengan jari-jari R sama dengan akar 2 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 2Y sama dengan 0. Baik, selanjutnya yakni nomor 5. Nah, berikut ini adalah soal dari nomor 5. Seorang dokter melakukan tindakan pemeriksaan denyut nadi pasien. Hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa setiap hampir mendekati 2 detik, jumlah denyut nadi pasien dinyatakan dalam fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat min 8T ditambah 8 per 1 min cos T min 2, dengan T adalah waktu berdenyut dalam detik. Berdasarkan hasil riset para ahli, denyut nadi normal sekitar 60 sampai dengan 100 kali per menit. Jika denyut nadi melebihi ambang batas normal, maka pasien beresiko terkena serangan jantung. Lakukanlah analisa, apakah pasien tersebut beresiko terkena serangan jantung? Nah, maka di sini yang pertama kali kita lakukan adalah menulis apa saja yang diketahui dalam soal. Diketahui bahwa T-nya sama dengan 2 dalam satuan sekon, Ft-nya sama dengan 2T kuadrat min 8T ditambah 8 per 1 min cos T min 2. Yang ditanyakan adalah Ft, maka kita dapat menjawab soal ini dengan menggunakan limit fungsi trigonometri. Jadi limit T mendekati 2 sama dengan 2T kuadrat min 8T ditambah 8 per 1 min cos T min 2. Nah, di sini kita akan ubah bentuk limit ini. Kita akan sederhanakan. Yang atas atau pembilang kita akan pecah, kita akan faktorkan, dan yang bawah akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk sin. Nah, jadi ketika bentuk 1 min cos X itu dapat kita ubah ternyata menjadi bentuk sin, di mana sama dengan 2 sin kuadrat 1 per 2X. Nah, maka di sini pun akan kita ubah menjadi bentuk sin. Nah, seperti ini bentuknya. Ketika pembilangnya sudah kita faktorkan, hasilnya adalah 2T min 4 dikalikan dengan T min 2 per 2 sin kuadrat setengah, X-nya adalah T min 2. Nah, di sini kita uraikan, kita pisahkan. Limit T mendekati 2 sama dengan 2 dikali T min 2. Nah, ini jadi kita keluarkan angka 2-nya. Jadi hasilnya adalah 2 dikali T min 2 per 2 sin setengah T min 2 dikalikan dengan limit T mendekati 2 sama dengan T min 2 per sin setengah T min 2. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini juga dapat kita sederhanakan bahwa ada sebuah persamaan limit ketika limit X mendekati P dengan X min P per sin X min P sama dengan 1 nilainya. Nah, maka di sini pun kita akan ubah seperti itu. Dimulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Di depan sini ada koefisien 2, penyebutnya juga ada koefisiennya 2, jadi 2 per 2. Kita catat di sini 2 per 2. Lalu di sini ada angka setengah. Baik penyebut maupun pembilang kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2 per 1. Atau mungkin dengan cara mudahnya kita dapat menaikkan angka 1 per 2 ini ke atas, maka akan terbalik dari 1 per 2 menjadi 2 per 1. Nah, berdasarkan persamaan limit ini, maka kita juga dapat mengubah nilai T min 2 per sin T min 2 itu nilainya juga sama dengan 1. Maka di sini kita tulis angka 1. Nah, untuk selanjutnya limit yang ada di sebelah kanan pun sama. 1 per 2-nya kita kalikan dengan 2, maka hasil adalah 2 per 1 dikalikan dengan 1. 1 didapat dari T min 2 per sin T min 2. Jadi 2 per 2 adalah 1.
Dikalikan dengan 2 yaitu 2, dikalikan dengan 1 yaitu 2, dikalikan dengan 2 yaitu 4, 4 dikali 1 hasilnya tetap 4. Nah, maka di sini hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa dalam waktu 2 detik, denyut nadi pasien sebanyak 4 kali. Maka dalam 1 menit kita dapat mengalikannya dengan 30 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 120 per menit. Jadi pasien dengan denyut nadi sebanyak 120 per menitnya. Nah, tadi dinyatakan dalam soal bahwa denyut nadi normal itu sekitar 60-100 per menit. Nah, sedangkan denyut nadi pasien ini ternyata 120 per menit. Ini sudah melewati ambang batas. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasien tersebut beresiko terkena serangan jantung. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.